بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video kali ini teman-teman saya akan mengangkat lagi video singkat pembahasan dari Bapak Kiai Idrus Ramli. Sebenarnya Idrus Ramli ini tidak pantas disebut seorang kiai karena mulutnya itu penuh dengan fitnah. Jadi pantasnya Bapak Idrus Ramli ini disebut dengan raja fitnah, menyebarkan fitnah sana, fitnah sini. Seakan-akan dia sendiri yang di atas kebenaran, padahal rungkat. Di sini Bapak Idrus Ramli mengungkapkan dalam cuplikan video ini, ya lagi-lagi target Bapak Idrus Ramli ini ya, orang-orang salafi. Dia selalu memfitnah orang-orang salafi, namun kesalahannya sendiri Bapak Idrus Ramli ini tidak melihat. Seperti pepatah mengatakan, semut di seberang lautan terlihat, namun gajah di pelopak mata tidak nampak. Di dalam video singkat ini, Bapak Idrus Ramli mengatakan, Salafi katanya yang dijuluki Wahabi, itu diibaratkan dengan Syiah bagaikan kotoran onta yang dibelah menjadi dua. Apa nggak ngawur teman-teman ya? Perkataan dari Bapak Idrus Ramli ini. Kalau saya mengatakan ini, maling teriak maling. Nanti saya akan beberkan semua. Apakah pantas Bapak Idrus Ramli ini mengatakan Salafi dan Syiah sekarang diibaratkan kotoran onta yang dibelah menjadi dua? Coba mari kita simak videonya. Nah, di dunia ini sekarang ada dua ideologi yang berbahaya. Satunya Wahabi, satunya Syiah. Satunya Wahabi, satunya Syiah, kata Bapak Idrus Ramli ini. Ada seorang ulama ya, Imam Abdullah Al-Haddad, ditanya Wahabi dengan Syiah lebih bagus mana? Imam Alwi Al-Haddad, pasti dari gerombolan Habib ya, ini tidak salah lagi. Imam Alwi Al-Haddad ini pasti dari gerombolan para Habib kecintaan Bapak Idrus Ramli. Mana yang lebih bagus atau lebih jelek? Ternyata beliau menjawab bahwa Wahabi dan Syiah itu ba'ratun maqsumatun nisfain. Wahabi dan Syiah adalah kotoran onta yang dibelah menjadi dua. Ya wajar sajalah Bapak Idrus Ramli punya statement seperti itu. Beliau mengambil pendapat dari klan Ba'alawi atau guru-guru Ba'alawi. Dan Ba'alawi ini memang nggak suka dengan ceramahnya dai-dai Salafi. Ya semuanya lah, semuanya tidak suka karena memang Salafi dan Muhammadiyah bersatu memberantas TBC. Kira-kira kalau ada kotoran dibelah jadi dua, yang paling baik yang mana itu? Sama-sama gak baik. Ini Wahabi dan Syiah ya. Apa bukan maling teriak maling seperti ini? Coba kita simak bagaimana aslinya. Apakah benar yang diungkapkan oleh Bapak Idrus Ramli ini? Bapak Idrus Ramli tadi mengatakan, katanya antara Wahabi dengan Syiah, pasti di sini Wahabi yang dimaksud adalah Salafi ya. Antara Wahabi dan Syiah itu ibaratkan kotoran onta yang dibelah menjadi dua. Sekarang kita simak bukti-bukti yang valid ya, bagaimana keadaan NU yang sekarang. Sudah banyak bukti dan fakta di lapangan yang terjadi rungkatnya NU sekarang. Ibadah mereka banyak sekali berkolaborasi dengan ibadah-ibadahnya orang Syiah. Ya tidak jauh-jauh lah ibadahnya yang sering dilakukan oleh kebanyakan nih dari ustadz-ustadz aswaja NU, seperti halnya bertabaruk ke kuburan, acara haul, acara maulid nabi, marhabaan. Ya kebanyakan pokoknya dari ritual-ritual ibadah sekarang mereka mencontoh ibadahnya orang-orang Syiah. Ini real ya, bukan saya mengada-ngada. Ini penjelasan dari pastor Syiah sendiri yaitu Husain Sahab yang mengatakan antara NU dan Syiah itu banyak kesamaannya. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawasul, sholawatan rame-rame adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Ada lagi acara teman-teman yang sering kita lakukan di berbagai tempat, yaitu acara sering yang kita sebut dengan Maulid Nabi. Bahkan ini Ketua PBNU sendiri yang mengatakan, Bapak Kiai Akil Sirot mengatakan bahwa acara Maulid Nabi tersebut awal mulanya adalah orang-orang Syiah sendiri yang pertama kali mengadakan. Dari zamannya Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah. Yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Soqli. Yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah.
Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Dan yang lebih jelas lagi, video yang real yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat yang dulu sempat menjadi ketua Syiah di Indonesia, alhamdulillah sudah qaid, mengatakan bahwa antara NU dan Syiah itu banyak kesamaannya. Dan Bapak Jalaluddin Rahmat ini juga mengatakan NU yang sekarang diibaratkan seperti Syiah tanpa imamah. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, kata gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan? Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul. Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Iya, itu dikongsi bersama. Tidak mungkin teman-teman ya, orang-orang Syiah tersebut mengatakan demikian apabila mereka tidak melihat ibadah-ibadah atau ritual keagamaan yang dilakukan di Nahdlatul Ulama sekarang memang banyak kesamaannya dengan orang Syiah. Tidak mungkin mereka berani mengatakan seperti itu apabila tidak ada kesamaannya. Seperti acara-acara haul, tabaruk ke kuburan, acara marhabaan, acara maulid Nabi, dan acara itu semua memang awal mulanya diadopsi oleh orang-orang Syiah. Jadi disinilah kenapa saya melihat geli ya statement dari Bapak Idrus Ramli tadi yang mengatakan antara Wahabi dengan orang Syiah ibaratkan kotoran onta yang dibelah menjadi dua. Wah, itu pernyataan yang nggak benar, itu pernyataan yang ngawur. Seharusnya Bapak Idrus Ramli ini malu lah dengan statementnya tersebut. Sedangkan orang-orang Salafi sendiri itu sangatlah menentang orang Syiah. Dan bahkan orang-orang Salafi mengatakan orang Syiah tersebut bukan bagian dari Islam. Mereka semuanya bukan bagian dari Islam. Mereka itu orang-orang kafir. Dari syahadatnya mereka berbeda. Dari tata cara ibadah saja seperti sholat. Mereka sudah beda dengan sholat kita. Mereka banyak tambah-tambahannya. Belum lagi Al-Quran mereka yang sudah lebih tebal 2 kali lipat dari Al-Quran kita. Dari situ saja sudah terbukti bahwa Syiah tersebut bukan bagian dari Islam. Mereka hanya mengaku-ngaku orang Islam, padahal mereka bukan sama sekali orang Islam. Makanya ketika orang Salafi, ketika memanggil orang Syiah, mereka meneruskan dengan laknatullah. Kenapa demikian? Karena begitu kotornya orang-orang Syiah ini. Makanya Ustadz-Ustadz Salafi sering mengungkapkan apabila disebut orang Syiah, mereka menambahkan laknatullah, artinya semoga Allah melaknat mereka. Karena mereka juga melaknat sahabat-sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mereka benar-benar orang Islam, pasti mereka tidak akan melaknat sahabat Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga. Jadi Bapak Idrus Ramli ini nggak tahu malu ya mengatakan statement seperti itu. Dan kalau saya mengatakan Bapak Idrus Ramli ini memang tidak pantas lah disebut seorang kiai. Seorang kiai itu seharusnya orang itu tawadu, orangnya rendah hati, mulutnya dijaga. Setiap perkataan-perkataannya pasti bermanfaat. Itulah contoh seorang kiai yang mendidik. Tapi kalau dididik dengan kiai yang seperti ini, yang tukang hujat, yang tukang fitnah, bagaimana dengan jamaahnya nanti? Pasti jamaah juga akan mengikuti kiainya. Suka menghujat, suka menghina, suka mencela. Makanya Bapak Idrus Ramli ini tidak pantas disematkan label kiai pada dirinya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi video berikutnya. Dan semoga Bapak Idrus Ramli menonton video ini agar Bapak Idrus Ramli sadar akan perkataannya tersebut. Dan Bapak Idrus Ramli mau meralat lagi atas perkataannya tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.